Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Akma. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Kelihatannya segar Bu Akma ini. Iya. Nah, Semangat. ini sesuai dengan rencana ya. Kita akan melakukan pra-observasi atau kita persiapan sebelum observasi dilakukan. Kita akan sedikit banyak ya, ada pertanyaan yang berhubungan dengan observasi yang akan dilakukan oleh Bu Akma nanti di kelas kelas 10 ya? Iya, Kelas 10. Kelas 10. 10 apa? Bu? Kelas 10 animasi 1. Animasi 1 ya? Animasi 1. Bu Akma tuh ngajar apa, Bu? Saya ngajar sejarah Pak. Ngajar sejarah ya? Iya. Ngajar sejarah. Luar biasa. Sejarah hidup ya tentunya, Bu ya? Bukan Pak, sejarah. Sejarah apa? Sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu. Oke, Bu Akma. Sejarah itu ada berapa CP, Bu, di kurikulum Merdeka? Di situ kalau itu ditotalkan sampai kelas 11 itu ada 12 CP. Kalau Yang kelas 1 lebih. sendiri ada Kalau berapa? kelas 1 ini semester 1 sama semester 2 itu hanya 5 CP yang 5 harus CP. ya, dicapai. Oke. Jadi nanti kebanyakan di kelas 11 CP yang harus tercapainya gitu. Iya, iya. Jadi ada 5 kurang lebih ya CP Ya, yang ada akan. 5 untuk kelas 10 ini. Oke, yang akan dibawakan atau dalam observasi CP apa, Bu? Yang Dalam terkait apa? observasi ini saya akan membawakan materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, Pak. Teori masuknya Iya, agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Itu CP-nya ya? Iya, itu CP-nya. Oke. Kemudian tentunya ada tujuan ya yang akan dicapai oleh Ibu selaku pengajar. Apa sih tujuannya CP itu disampaikan ke anak, apa yang menjadi tujuan fokusnya, Bu? Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis teori-teori apa saja yang berkaitan dengan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Juga mereka diharapkan dapat menganalisis kelemahan dari setiap teori-teori itu. Nah, diharapkan nanti perubahan karakternya adalah anak-anak menunjukkan sikap kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, nanti dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nanti mereka akan mengisi LKPD seperti itu. Jadi bentuknya analisis ya? Ya, bentuknya Bentuk analisis. analisis. Ya. Nah, kira-kira, Bu, ada semacam strategi atau model-model yang ada atau yang dimiliki Ibu untuk mencapai tujuan itu, Bu? Jadi ada metode model seperti apa, Bu, nanti yang akan diterapkan di kursus pembelajarannya, Bu? Nanti rencananya saya akan menggunakan metode PBL, Project Based Learning. Project Based Iya, Learning. dia diskusi Pak. Project Based Learning nanti saya akan bagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Iya. Karena ada 25 orang, maka nanti Betul. saya akan bagi 5, jadi satu kelompok itu 5 orang. Nah, teori masuknya Hindu-Buddha itu ada 5 teori. Nanti saya akan kasih materi kelompok 1 teori Brahmana, kelompok 2 teori Waisya, kelompok 3 teori Sudra, kelompok 4 teori Ksatria, kelompok 5 teori arus balik. Nanti mereka suruh diskusi, saya bagikan LKPD. Terus nanti LKPD itu yang akan mereka presentasikan ke depan. Nanti teman-temannya disuruh untuk menanggapi dari hasil diskusi mereka. Itu nanti rencana yang akan saya terapkan di kelas seperti itu. Oke, jadi Ibu akan menerapkan pertama project ya? Problem based learning. Ya. Jadi anak dikasih masalah, disuruh diskusi, kemudian dikelompokkan. Tiap kelompok itu nanti presentasi ke depan. Temanya beda-beda kan? Ya, beda-beda. Kemudian disuruh presentasi. Nanti anak-anak yang menanggapi ya? Ya, nanti disimpulkan bersama. Oke. LKPD sendiri itu gimana, Bu? Nah, di situ di LKPD saya sudah sediakan pertanyaan berkaitan dengan materi tadi, teori masuknya Hindu-Buddha. Di situ ada pertanyaan bagaimana itu teori masuknya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori Waisya itu dan apa kelemahannya, itu mereka harus cari
dari sumber-sumber yang ada. Nanti saya kasih buku online di link, Betul. saya kasih ke grup. Nah itu untuk sumber sasaran atau referensi. Selain di sana mereka juga tidak perlu mengandalkan buku saya, mereka juga bisa internet, jadi mereka bisa Explore sendiri ya? explore sendiri. Oke. Tapi tidak mengandalkan dua itu. Saya menekankan supaya mereka bisa mengambil kesimpulan dari kedua Oke. kedua sumber tersebut, seperti itu Pak. Baik Bu. Kemudian yang hendak dikembangkan ini Bu dalam kegiatan ini tuh seperti apa Bu? Kegiatan yang akan dikembangkan sama Ibu? Kegiatan metode ya Pak, berkaitan dengan metode Bisa atau kompetensi apa? kompetensi ya. Di sini yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah anak-anak mampu untuk menguasai materi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melatih anak untuk bisa berbicara di depan. Anak-anak SMK ini harus banyak presentasi, karena nanti di dunia kerja mereka akan lebih banyak untuk menghadapi klien kan nanti ke depannya. Anak-anak SMK ini dituntut nantinya sebagai wirausaha. Nah, tidak akan terlepas dari yang namanya public speaking. Jadi dengan saya sengaja menggunakan metode PBL ini supaya anak-anak terbiasa untuk presentasi di depan gitu Pak. Oke. Kemudian itu kan berupa tindak rencana dan tindakan konkret Ibu ya. Jadi punya harapan seperti itu. Mungkin dari pertemuan ini Bu, sebelum kita akhiri praobservasi ini, apa sih yang menjadi kesimpulan pembicaraan ini hari ini? Kesimpulannya yang saya dapatkan itu adalah bagaimana kita merancang pembelajaran di kelas. Terus ketika nanti di kelas kita harus mengajar dengan tujuan, karena kalau misalkan kita mengajar tanpa tujuan ya nanti anak-anak mau diarah kemana. Guru itu kan pemimpin pembelajaran, jadi di situasi kelas itu tergantung gurunya ya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan kelas itu tergantung gurunya. Enak atau tidak materinya, mengerti atau tidak mengerti itu tergantung gurunya. Jadi meskipun merdeka belajar, tetapi merdeka belajar itu kuncinya ada di guru itu sendiri. Bagaimana caranya menerapkan merdeka belajar, anak merdeka, tapi pembelajaran sampai seperti itu. Luar biasa, ini guru yang satu ini Bu Akma, luar biasa. Ini saya terharu apa ya? Ini luar biasa dan kelihatannya Ibu Akma ini udah siap Bu ya untuk hari ini kita observasi. Siap, dan saya hanya memonitoring aja apa yang menjadi kegiatan Bu Akma di kelas, dan saya juga sambil belajar juga sama Bu. Udah tidak ada istilahnya, kita setara lah, dan setara kita sama-sama belajar di sini. Boleh, saya senang sekali, jadi saya nanti ada pembelajaran dari Bapak. Siap. Bu, kira-kira udah siap Bu untuk hari ini? Boleh. Oke, Bisa kita mulai. siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, Koji juara. Alhamdulillah, kelihatannya kompak Bu. Ini udah kompak. Pada kesempatan ini, saya Asep Nasruddin akan melakukan observasi ke kelas langsung. Bersama saya, di samping saya Ibu Akma ya. Ini pengajar sejarah. Nanti akan belajar bareng menggunakan semacam metodologi pendekatan PBL ya, tentang sejarah gimana. Ini menurut saya ini sangat luar biasa dan kelihatannya persiapannya udah matang banget. Tinggal pelaksanaan observasi di kelas. Dan terakhir mungkin semangat Ibu, mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar. Mungkin itu yang prakata untuk mengawali kegiatan ini. Sekali lagi semangat, mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, semangat sekali kalian di siang hari ini ya. Padahal cuacanya sangat panas ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM. Sikap. Belum belajar, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Masih ingat passwordnya apa? Masih. Ya, passwordnya apa? Ya, luar biasa. Kelas ini selalu membuat semangat Ibu untuk mengajar. Oke, kita mulai. Abdillah. Abdillah, jangan tidur ya. Semangat. Aini. Ya, Aini. Aldira. Amelia. Arya. Betty. Dapi. Diani. Paujan. Jangan tidur ya. Fitri sehat? Ya. Girsha gimana? Eskulnya lancar? Ya. Masih suka latihan? Guntur? Indi sehat sekarang, udah masuk terus ya ke kelas. Semangat, pertahankan. Kamal? Meisya? Okta? Orija? Putra? Rapa? Raihan? Oh, sakit ya. Repina? Ripki? Ripal? Kemana Ripal? Izin? Aduh, Ripal banyak izin ya. Di Ibu udah banyak nih, izin aja. Sania sakit, udah dijenguk belum? Belum? Sakit apa katanya? Belum. Ditengok ya, kasihan. Tiara. Trisna. Ya, gimana nge-gym kemarin gak? Ya, tiap hari ya, rajin sekali kamu. Badannya udah lebih ini dari Ibu. Gurunya, udah strong. Wipa. Jahra. Ya, jadi yang tidak masuk ini 4 orang ya untuk hari ini. Oke, biar pembelajaran kita semangat, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran, kita ice breaking dulu. Nah, nanti kalian berdiri, Ibu akan contohkan. Nanti tangan kalian ke sebelah kanan, tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya disilang, jempol digoyang, slebeo. Bisa ya? Ya, ayo berdiri. Kita coba biar semangat belajarnya. Yang kompak, siap. Tangannya di bahu, tangan kanannya sebelah. Ayo kita nyanyi bareng. 1. Ayo Pak Ujan. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol digoyang. 2 kali lagi, lebih cepat dan lebih semangat. Ya, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang.
biasa sekali kalian ya, sangat semangat. Di sini Ibu bisa nilai yang paling semangat di antara yang paling semangat adalah Rafa, sangat semangat. Tepuk tangan buat ya. Oke, kita akan masuk ke inti pembelajaran. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Sini ya. Coba apa yang kalian bayangkan atau lihat ketika melihat gambar yang ada di depan? Silakan Okta. Taj Mahal dari India. Iya betul, Taj Mahal ya. Gambar yang satu lagi apa? Ya, tarian India. Nah, berarti kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan India. Nah, biasanya di rumah seharian ibu-ibu mama kalian nonton India ya seharian. Nggak pernah nonstop. Itu kalau dipindahin sama suaminya malah ngeharang, malah marah ya, bapak jangan dipindahin gitu. Nah, di sejarah itu ada sejarah tentang India. Nah, apa yang akan dipelajari? Nah, kita lihat dulu. Next. Nah, pendidikan itu adalah sesuatu yang penting. Kalian harus belajar dengan rajin. Belajar itu tidak tahu dimanapun. Belajar tanpa batas waktu. Ya, kata Rasul juga, silahkan kalian untuk menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Bahkan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi selama kalian masih hidup, kalian berkewajiban untuk belajar atau menuntut ilmu. Belajar itu bukan cuma di kelas, tapi dimanapun kalian berada, di masyarakat, di keluarga, di pertemanan, dimanapun kalian harus banyak belajar. Dalam Islam ini disebutnya tadabur. Ya, tadabur, belajar dari orang lain, belajar dari kelebihan orang lain. Jadi Ibu harapkan kalian semangat belajarnya supaya menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih sukses di kemudian hari. Ya, next. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan setelah mempelajari teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kalian diharapkan menjadi peserta didik yang mampu menunjukkan sikap religius dan juga menunjukkan sikap kecintaan terhadap bangsa Indonesia ini. Nah, jadi kalian dituntut untuk mengenal bangsa ini, dari mana asal usul bangsa ini. Kok bisa ada agama Hindu? Dari sinilah kita akan belajar. Kita akan belajar menggunakan metode PBL, Project Based Learning, atau nanti kalian akan diskusi tentang teori masuknya Hindu-Buddha. Next. Nah, ini adalah topik kita hari ini. Di sini ada gambar candi berkaitan dengan Hindu, dengan agama Hindu ya, karena kita bahasnya masuknya Hindu-Buddha. Next. Nah, untuk penilaiannya nanti kalian akan dinilai berdasarkan LKPD yang telah kalian buat dan juga presentasi yang telah kalian tampilkan. Nanti Ibu akan menilai kelompok mana yang baik mempresentasikannya ke depan, kemudian kelengkapan materinya seperti apa. Kemudian juga nanti Ibu akan menilai kalian menanggapi pertanyaan dari teman-teman kalian seperti apa, itu semuanya dinilai. Sudah ada rubriknya di Ibu, nanti itu tugas Ibu untuk menilai. Next. Nah, cakupan materinya yang pertama itu adalah teori Brahmana, Vaishya, Ksatria, Sudra, dan Parya. Di situ tugas nanti kalian harus mencari teori-teori itu dan juga kelemahannya. Nah, Ibu akan membuka pembelajaran dengan menampilkan peta. Bagaimana sih agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Nah, penyebabnya adalah karena ini. Coba kalian perhatikan ini. Kalau misalkan bangsa Indonesia ini ada di tengah-tengah persilangan dunia. Ya, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, bangsa Indonesia nantinya akan menjadi tempat persinggahan dari samudra, ya, dari yang berlayar dari Samudra Hindia akan masuk ke sini, singgah di Indonesia. Samudra Pasifik ke sini akan singgah ke Indonesia. Nanti di sini akan terjadi pertukaran budaya.
Salah satu budaya yang masuk ke Indonesia adalah agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia ini melalui perdagangan. Ya, perdagangan. Next. Sejak zaman kuno, bangsa Indonesia sudah berdagang dengan bangsa Cina dan juga Eropa. Jadi bangsa Indonesia yang sudah menjadi nenek moyangku orang pelaut, mereka sudah punya banyak relasi, sehingga Indonesia kadang ke Cina, Cina ke sini saling bertukar, terjadilah hubungan perdagangan, termasuk dengan India. Bangsa India datang ke Indonesia untuk berdagang, dari situlah mereka membawa agama Hindu-Buddha. Ya. India juga punya letak yang sangat strategis untuk jalur perdagangan. Dan letak Indonesia yang terletak tadi sangat strategis, ini memungkinkan terjadinya pelayaran dan perdagangan. Next. Nah, orang Indonesia nanti akan mengundang para Brahmana untuk datang ke Indonesia ya, setelah mengenal dari para pedagang Hindu. Nantinya dari mengenal itu, orang Indonesia akan tertarik untuk datang sendiri ke Indonesia. Next. Nah, itu gambaran materinya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 Abdillah, kelompok 2 Arya, kelompok 3 Amel, kelompok 4 Okta, kelompok 5 Wipa. Ya, itu ketua kelompoknya. Sementara nama-namanya sudah Ibu share di grup WA. Silahkan kalian duduk per kelompok. Oke, kalian sudah terbagi menjadi per kelompok-kelompok. Ibu akan bagi tugas untuk kelompok 1 sampai 5. Kelompok 1 bertugas untuk mencari dan membahas teori Brahmana dan juga kelemahannya. Yang kedua, teori Ksatria dan juga kelemahannya. Yang ketiga, teori Waisya dan juga kelemahannya. Yang kelompok 4 teori Sudra dan kelemahannya, dan kelompok 5 teori arus balik dan juga kelemahannya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, silahkan waktu untuk mendiskusikan 20 menit dari sekarang. Silahkan. Balik dua-duanya. Gimana kelompok ini, ada kendala? Gak ada, ya. Silahkan dilanjutkan. Gimana kelompok ini? Silahkan. Belum, ini Bu lagi ngerjain. Oh iya, silahkan lanjutkan mengerjakannya. Gimana kelompok ini? Ada kendala? Tidak, silahkan lanjutkan. Silahkan, ada kendala kelompok ini? Oh iya. Kelompok ini cuma bertiga. Oh ya, ada yang nggak sekolah ya? Ada yang nggak sekolah. Boleh kalian menulis pakai pulpen atau pakai pensil, yang penting tulisannya terbaca ya.
Ini yang nanti yang penjelasannya yang lengkap ya, sama kelemahannya apa. Teori Brahmana itu apa, kelemahannya itu apa, teori kesatria itu apa, kelemahannya apa ya. Ayo kelompok ini, udah belum? Ayo jangan ngegosip aja. Iya. Ya. Sekarang ini lautannya Bu. Siap. Oke, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Akan diwakili oleh siapa? Abdillah. Silahkan Abdillah. Nanti kelompok lain menanggapi apa yang dipresentasikan oleh Abdillah dan menanyakan apa yang tidak dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah Purnama dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan teori Brahmana beserta kelemahannya dan teori Ksatria beserta kelemahannya. Yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana didukung oleh J.C. Fadler menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana dengan diundangnya oleh para penguasa Nusantara, dan bukti ini diperkuat dengan adanya peninggalan prasasti pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Kelemahannya yaitu kaum Brahmana itu dilarang menyeberangi lautan, sehingga kalau misalkan kaum Brahmana itu menyeberangi lautan, maka dirinya akan kehilangan hak atas kastranya. Yang kedua yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini dibawa oleh para kesatria yang dari golongan bangsawan atau para prajurit dari India. Dan kelemahannya adalah tidak ada bukti tertulis bahwa sudah terjadi penaklukan yang dilakukan oleh kesatria dari India. Selain itu tidak ada bukti peninggalan berupa prasasti, yakni mencatat kedatangan para kesatria hingga agama Hindu dan Buddha. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ada yang mau menanggapi Silahkan ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1. Jelas? Ya, terima kasih untuk kelompok 1, silahkan. Sekarang silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Jatira, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori tentang masuknya agama Hindu dan juga Buddha di Indonesia. Teori pertama ada teori Waisa. Apa itu teori Waisa? Pada simpulnya, teori Waisa itu adalah menyatakan bahwa agama Hindu dan juga Buddha itu dibawa oleh para pedagang India masuk ke Indonesia. Penyebaran agama Hindu dan Buddha oleh para pedagang ini didukung dengan penetapnya para pedagang tersebut di Indonesia dan juga menikahnya para pedagang itu dengan para penduduk pribumi. Tapi dari teori ini ada salah satu kelemahannya, yaitu pedagang tidak bisa membaca aksara Pallawa dan juga tidak bisa berbahasa Sanskerta. Ditambah lagi mereka ke Indonesia pun hanya berkepentingan untuk berdagang. Lanjut ke teori selanjutnya, ada teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dan juga Buddha dibawa oleh para kaum Sudra alias kaum terendah di dalam agama Hindu.
kaum Sudra ini ke Indonesia untuk memperbaiki hidupnya, menginginkan hidup yang lebih baik dibandingkan di India. Tapi kelemahan teori ini hampir sama dengan teori Waisa. Teori Waisa itu kelemahannya tidak bisa membaca aksara Palawa sama seperti teori Sudra. Dan juga di dalam teori Sudra ini, para orang-orang Sudra tidak boleh membuka kitab Weda. Lanjut ke teori yang terakhir, ada teori arus balik. Teori arus balik ini menyatakan bahwa agama Hindu dan juga Buddha itu diambil atau dipelajari orang-orang Indonesia itu sendiri. Jadi orang Indonesia dari sini pergi ke India untuk belajar, lalu kembali lagi ke sini untuk mengajarkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Tetapi kelemahan dari teori ini itu adalah orang Indonesia saat itu masih bersifat pasif. Pasif itu secara garis besar adalah pemalas, malas untuk berantusias terhadap sesuatu. Jadi adanya kurangnya kemampuan terhadap pemahaman tentang agama. Sekian dari saya, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Jelas? Ya, terima kasih kelompok 2. Oh, ada, silakan. Dari kelompok 1, silakan. Saya ingin bertanya kepada Arya Jatira, teori apa yang kuat dari sekian banyaknya teori-teori? Menurut saya teori yang paling kuat adalah teori Waisa, yaitu teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dan juga Buddha itu dibawa oleh para pedagang. Kenapa menurut saya ini teori yang kuat? Di nomor pertama, adanya penetapan penduduk dari orang India yang merupakan pedagang-pedagang itu di Indonesia. Adanya kawin silang antara orang India dan juga orang Indonesia. Jadi secara tidak langsung para pedagang itu menyebarkan agamanya di Indonesia. Dan bukan hanya tentang agama Hindu dan juga Buddha. Hampir semua agama di Indonesia pun memiliki teori tersebut. Seperti agama Islam pun memiliki teori tentang penyebarannya oleh para pedagang. Dan menurut saya itu adalah teori yang paling kuat. Gimana kelompok 1? Saya merasa puas dengan jawaban Arya Jatira. Ya, dari kelompok lain ada? Cukup ya, luar biasa sekali kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali. Next. Baik, saatnya kita untuk menyimpulkan apa sih inti dari pembelajaran hari ini. Siapa yang di antara kalian yang akan menyimpulkan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan Arya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini bahwa setiap agama itu pasti masuk ke suatu daerah itu dengan banyaknya teori-teori yang bermunculan. Ada yang tadi bilang bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh para Brahmana, ada yang dibawa oleh para ksatria, ada yang dibawa oleh Waisa, ada yang dibawa oleh Sudra, dan juga ada yang menyatakan bahwa itu adalah menggunakan teori arus balik. Tetapi tak bisa dipungkiri menurut saya yang paling kuat itu dan yang paling masuk akal itu adalah teori Waisa. Karena apa? Karena tak mungkin bagi para Brahmana ataupun ksatria datang ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya begitu saja tanpa ada alasan tertentu. Sedangkan para Waisa ini pergi ke Indonesia itu untuk berdagang, memiliki kepentingan yang memang mereka harus lakukan. Dan secara tidak langsung para kaum Waisa ini sedikit demi sedikit mengajarkan tentang agama Hindu dan juga Buddha. Karena apa? Karena para kaum pribumi melihat bagaimana cara mereka beribadah. Dan secara tidak langsung itu membuat ketertarikan tersendiri bagi para kaum pribumi untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dan juga ditambah lagi ada yang membuat teori ini semakin kuat, itu ada perkawinan silang antara kaum Waisa dan juga para pribumi. Dan contohnya ya sekarang itu sudah banyak sekali orang-orang Indonesia keturunan India. Menurut saya keturunan seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Arya. Kesimpulan yang luar biasa yang diberikan dari pembelajaran kita hari ini dari Arya Jatira. Nah, apa makna pembelajaran kita hari ini? Kamal, apa makna dari pembelajaran kita hari ini? Makna yang pertama itu kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata perpindahan dari agama dari negara India ke Indonesia itu ternyata melewati berbagai cobaan seperti teori yang disebutkan tadi, ada teori Wisma, teori Sudra, dan teori yang lainnya. Jadi kesimpulannya itu kita bisa mengetahui bagaimana cara agama lain untuk datang ke Indonesia.
melalui teori-teori yang telah disebutkan oleh ilmuwan terdahulu. Ya, terima kasih Kamal, bagus sekali. Itulah makna pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Senang ya? Ya, alhamdulillah, senang sekali. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi ibu udah observasi di kelas ya? Iya, Udah, benar. alhamdulillah ya, sama saya juga sama di sana. Kemudian bisa nggak Bu diceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi atau berada di ruangan kelas itu seperti apa? Bisa diceritakan? Silahkan Bu. Perasaan saya ketika tadi diobservasi itu deg-degan ya Pak. Karena beda rasanya ketika dilihat oleh teman sebaya dengan berhadapan dengan peserta didik gitu. Jadi kayak momen sakral lagi tadi. Tadi saya merasa seperti di PPG lagi. Kalau waktu saya PPG kemarin kan hanya direkam aja. Kalau ini kan langsung. Ini pengalaman saya yang baru gitu. Kenapa lagi ini pengawasnya 2 sekaligus. Jadi benar-benar grogi sekali tadi. Oke. Ibu tahu nggak atau tujuan kita setelah observasi ya tadi ya, kemudian kita ngumpul lagi, sekarang disebutnya pasca observasi, pastinya punya tujuan Bu ya, punya tujuan. Kira-kira apa tujuan Ibu yang ingin dicapai dengan pertemuan pasca observasi ini? Kira-kira apa Bu? Tujuan yang saya harapkan adalah ada perbaikan pembelajaran ya, mungkin dari saya. Nanti saya akan meminta masukan dari Bapak tentang proses pembelajaran saya tadi, apakah ada yang langkah-langkah yang terlewat atau misalkan ada kekurangan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas. Kemudian nanti itu akan menjadikan evaluasi saya untuk pembelajaran di kelas selanjutnya. Oke. Itu pastinya kita udah melewati proses pembelajaran itu ya Bu ya. Kemudian ini yang di dalam kegiatan, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada penutup. Tentunya yang Ibu rasakan nih, ada nggak kekurangan yang atau kendala yang Ibu hadapi di kegiatan tadi? Saya merasa semua langkah-langkah pembelajaran itu sudah sesuai RPP Pak. Sudah sesuai ya? Ya, Jadi tidak ada kekurangan ya Bu? tidak ada Pak. Oke. Saya sudah dengan detail semua langkah-langkah itu tercermin dalam apa yang saya ungkapkan di kelas gitu. Oke. Ini kalau boleh apa ya? Ada sedikit masukan, sedikit aja Bu. Masukan. Ibu dari mulai awal istilahnya pengantar, Ibu udah menyampaikan tujuan, kemudian ada inti, Ibu menggunakan semacam metodologi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian Ibu juga ada penutupnya, tentunya itu luar biasa. Tapi sedikit nih yang saya singgung sedikit. Yang pertama, di dalam pendahuluan Ibu belum menyampaikan manfaat dari pembelajaran itu. Nah, jadi manfaat. Memangnya penting ya Pak menyampaikan manfaat. Oke. So, kata Ibu, menurut Ibu penting nggak kalau seandainya suatu pembelajaran itu ditambah manfaat sehingga anak itu ada daya tarik, ada emosional tersendiri. Kira-kira penting nggak kalau seandainya manfaatnya disampaikan? Tadinya saya berpikir dengan menyampaikan tujuan saja anak-anak akan ada secara emosional tertarik terhadap materi atau ada motivasi terhadap materi. Okay. Makanya saya agak mengabaikan untuk memberikan manfaat. Tapi menurut Ibu, kira-kira kalau menyampaikan manfaat itu penting nggak atau perlu nggak untuk menyampaikan manfaat pembelajaran ini seperti ini, sehingga selain tujuannya tercapai, anak-anak itu memiliki semacam emosional ya, untuk emosional yang lebih untuk mencapai hal tersebut. Kira-kira menurut Ibu
disampaikan manfaat itu penting nggak atau perlu nggak gitu? Iya, penting. Jadi mungkin kalau dengan tersampaikannya manfaat, jadi manfaat itu apa ya, cerminan dari tujuan itu sendiri ya. Jadi lebih detail ya Pak ya. Lebih detail. Jadi lebih detail tujuan kan secara umum. Kalau manfaat itu kan apa sih yang didapatkan anak-anak? Didapatkan gitu kan, ya. manfaat Kalau dari ini tujuan ya. kan, hayo kita mau ke sana baru mengajak. Tapi kalau manfaat kan kita tahu buat apa gitu kan. Siap, manfaatnya itu ya. Iya, Jadi menurut Ibu penting ya itu Iya. manfaat. penting Pak. Penting manfaat. Kemudian kalau penting cara menyampaikan manfaat pembelajaran yang akan disampaikan sama Ibu ini kira-kira seperti apa Bu? Kira-kira apa nih yang hendak Ibu? Apakah Ibu menyampaikannya dengan gaya Ibu sendiri atau melibatkan anak atau seperti apa Bu? Mungkin saya akan lebih bertanya kepada anak setelah mempelajari materi ini apa yang kalian dapatkan. Jadi nanti mereka refleksi ke diri mereka sendiri. Jadi manfaat itu kan biasanya dirasakan oleh sendiri. Jadi bukan oleh saya. Jadi kalau misalkan saya yang tentukan, belum tentu anak merasakan. Tapi kalau itu manfaat itu Iya. muncul dari perasaan anak sendiri, nanti anak akan berpikir, oh iya betul apa yang saya pelajari ternyata gini gitu. Oke. Jadi yang pertama manfaat ini masukan dari saya tuh manfaat itu penting. Yang pertama caranya dengan melibatkan anak juga untuk menyampaikan manfaat. Kemudian kedepannya seperti apa Bu untuk manfaat itu? Kedepannya saya akan menyampaikan manfaat pembelajaran kepada peserta didik, selain menyampaikan tujuan dan juga memberikan motivasi pembelajaran. Itu Pak. Evaluasi untuk saya nanti ke depannya. Kemudian ada yang saya berdasarkan hasil analisis atau mengamati Bu ya. Yang kedua metodologi atau metode atau cara ya. Tadi menggunakan metode apa? Tadi saya menggunakan metode problem based Problem learning ya, listening. diskusi Pak. Nah itu. Menurut Ibu metode PBL ya, PBL itu efektif nggak dengan kondisi yang tadi Bu? Sebenarnya tidak ada metode yang benar-benar efektif ya, tetapi dari apa yang saya sudah lakukan tadi di kelas, metode PBL itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu tidak semua peserta didik itu menyukai diskusi. Ya? Anak peserta didik yang tidak suka bicara ke depan, mereka akan kurang tertarik dengan metode ini. Anak peserta didik yang lebih suka untuk mendengar juga tidak akan suka dengan pembelajaran ini. Kemudian tidak semua peserta didik menyukai metode ini. Oke. Ya, di sini saya mungkin kurang memperhatikan pembelajaran diferensiasi, di mana saya harus memberikan kebutuhan sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu Pak. Jadi kedepannya Ibu karena kan tadi ada kelemahan kata Ibu ya, kelemahannya tidak semua siswa itu interest terhadap diskusi. Kemudian Ibu juga udah ada sedikit masukan harus menggunakan diferensiasi itu ya untuk memfasilitasi kan, untuk memfasilitasi hal itu. Jadi kedepannya Ibu gimana Bu dengan metode yang Kedepannya saya akan mencari metode yang lebih menarik, di mana saya harus menerapkan metode pembelajaran diferensiasi, di mana saya bisa mengakomodasi anak-anak berdasarkan gaya pembelajarannya. Ya, mungkin nanti di PBL-nya itu akan digabungkan dengan tadi kan proyeknya itu sama ya, harus presentasi ke depan. Mungkin nanti ke depannya tidak semua dengan LKPD, mengisi LKPD terus dibicarakan di depan, tapi nanti saya akan kelompokkan anak-anak yang kinestetik, yang auditory, yang audiovisual itu dengan cara-cara mereka sendiri. Yang audiovisual ya mereka mengungkapkannya dengan membuat video atau misalkan PowerPoint. Yang kinestetik ya mereka misalkan dengan gerakan atau seperti apa mengungkapkan teori-teori masuknya Hindu-Buddha, seperti itu mungkin. jadi memfasilitasi semuanya Bu ya? Ya, jadi nanti diharapkan semua peserta didik itu terlibat dalam dan pembelajaran menjadi menyenangkan gitu. Oke. Satu lagi Bu ya, ini dari catatan saya
ini yang nggak kalah penting, ini dari asesmen. Tadi nggak kelihatan Oh iya Pak, lupa. asesmen ini seperti apa indikasinya. Nah, sebetulnya menurut Ibu asesmen ini sepenting apa Bu? Asesmen ini sepenting apa gitu sehingga harus disampaikan? Penting nggak menurut Ibu atau gimana? Menurut saya penting. Tadi saya itu sudah menyiapkan, tapi karena grogi tadi itu saya udah siapkan di kuisis, Iya. post test sebelum pembelajaran Iya betul. dan juga pre-test. Tapi karena tadi grogi, saya ngeblank langsung aja masuk ke pembelajaran gitu. Oke. Rencananya Ibu tadi gimana Bu? Rencananya? Iya, tadinya rencananya pas masuk itu anak-anak mau dikasih kuisis, terus dikasih pertanyaan awal tentang materi ini, sejauh apa mereka tahu tentang materi ini. Iya. Nah, setelah proses diskusi, nanti saya juga kasih kuisis lagi setelah pembelajaran apakah mereka menjadi tahu atau tidak tentang materi yang dipelajari hari Oke. ini gitu. Dari tadi kan ada sedikit, bukan kekurangan Bu ya, tapi ada yang terlewat mungkin Iya. ya, yang terlewat. Ada beberapa hal yang terlewat. Nah, kira-kira yang dari penjelasan Ibu yang perlu dikembangkan berdasarkan supervisi yang dilakukan. Ibu kira-kira apa nih yang dikembangkan untuk tadi kan untuk bisa memfasilitasi anak dengan metode-metode yang benar-benar dipilih supaya anak itu benar pas dengan metode, kemudian penilaian juga objektif, kemudian pembelajaran juga diferensiasi gitu kan. Mungkin ada hal yang ingin dikembangkan nih dari yang terlewat tadi ya, dikembangkan itu seperti apa Bu yang Ibu akan lakukan untuk memenuhi yang terlewat tadi Bu, kira-kira apa? Yang pertama yang akan dikembangkan adalah Strategi ya. strategi pembelajaran terhadap peserta didik, kemudian metode pembelajaran yang lebih tepat untuk mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik. Iya. Kemudian juga bagaimana caranya supaya pembelajaran ini menyenangkan. Nah, lagi-lagi sebenarnya ini lebih berkaitan dengan metode dan strategi apa yang harus saya terapkan supaya pembelajaran bisa menyenangkan dan juga bisa mengakomodasi peserta didik Oke. semuanya. Itu ya yang akan dikembangkan ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa apa yang direncanakan itu bisa terrealisasi, kemudian bisa diterapkan di anak-anak. Kira-kira jadwal atau harapannya waktunya kapan Ibu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tadi? Segera Pak. Segera, ya? Ya, di minggu ini kan habis selesai STS. Iya. Minggu depan memulai pembelajaran efektif, segera akan saya perbaiki apa yang menjadi kekurangan saya tadi di pembelajaran. Oke. Lebih cepat lebih baik kan untuk melakukan perubahan. Siap Bu. Kemudian yang selanjutnya Bu, kira-kira apa nih yang menjadi kelebihan? Tadi Ibu kan pasti ada kelebihannya, saya lihat banyak kelebihannya. Kira-kira bisa diceritakan gimana kelebihannya Bu, Ibu? Kelebihan yang saya miliki adalah saya mampu untuk menggabungkan pembelajaran dengan media pembelajaran. Saya membuat media yang menarik supaya pembelajaran tidak monoton. Tadi kalau tidak kelewat, saya juga menggunakan kuis ya, tapi tidak ya evaluasinya tidak dengan kertas, tapi udah di HP ya, di aplikasi Quizzes gitu. Jadi saya memadukan antara pembelajaran dengan teknologi juga, itu kelebihan saya. Terus saya juga mampu untuk supaya pembelajaran itu tidak terlewat ya, mengupayakan supaya pembelajaran saya itu sesuai dengan RPP. Kemudian saya juga memiliki kelebihan dapat menganalisis apa sih kebutuhan anak terhadap saya gitu, pembelajaran saya. Itu kelebihan saya. Oke, terima kasih Ibu telah berbincang di fase observasi ini. Semoga yang menjadi harapan Ibu dan harapan kita semuanya itu menjadi terlaksana Bu ya. Ya, amin. Sehingga apa yang diterapkan anak itu bisa tujuannya kan pendidikan itu senang, menyenangkan Ya, anak, menyenangkan anak. menyenangkan Guru anak, senang, anak juga anak senang.
juga senang gitu. Kemudian umpan balik yang saya akan sedikit aja umpan baliknya. Jadi ini saran aja Bu ya. Jadi ketika presentasi itu kalau bisa sifatnya online. Jadi kan anak udah kalau Merdeka Belajar tuh ya sedikit-sedikit harus online Bu. Ya. Dalam diskusi juga harus online. Kemudian LKPD-nya juga harus ya online juga. Membuat presentasi online dan diskusinya juga menghasilkan ya yang luar biasa. Itu mungkin Bu. Ini terima kasih, ini luar biasa Ibu Akma telah observasi bukan observasi, melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa di kelas. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, jadi contoh buat rekan-rekan yang lainnya. Ibu terima kasih. Ya, Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan terima kasih atas masukan dan umpan balik. ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Barusan menyimak percakapan coaching ya. Setelah tadi ada percakapan pra pembelajaran, kemudian ada pembelajaran dan berikut dengan percakapan pasca pembelajaran. Ini menjadi sebuah siklus yang idealnya memang harus dilaksanakan oleh aktivitas supervisi di setiap pembelajaran. Dan supervisi kan itu kalau di tingkat SMP SD itu kan bagian dari tugas kepala sekolah yang harus melaksanakan supervisi. Kalau di tingkat sekolah menengah atas atau SMK mungkin juga sama ya, tugas ada supervisi ya, ada aktivitas supervisi apa maksudnya? ada. Nah, menyimak mungkin hanya umpan balik saja ya dari apa yang diperbincangkan barusan. Pertama, dari proses pembelajaran apalagi kita ini menggunakan UKM kurikulum Merdeka,